Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek manajemen strategik. Sebelumnya perkenalkan, nama kelompok kami, Alia Nafa Aristi dengan NIM 632200950, Eisin Mepilatul dengan NIM 632200472, Jessica Anastasia Purnama dengan NIM 632200421, Neneng Mutiara Kamila dengan NIM 632200526, Septiana Dwi Ningtyas dengan NIM 632200179. Judul analisis kami kali ini adalah analisis strategi pertumbuhan dan berkelanjutan rumah makan sederhana dalam dinamika industri F&B modern. Analisis yang digunakan di sini adalah yang pertama, analisis SWOT, yaitu analisis yang digunakan untuk mengevaluasi keuangan, peluang, dan ancaman. Yang kedua, polar FX digunakan menganalisis tingkat persaingan dalam industri. Yang ketiga, ada PESTEL, analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Yang keempat, strategi bisnis dan inovasi serta rekomendasi strategi. Strategi bisnis adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi bisnis adalah strategi yang mencakup diversifikasi produk, peningkatan layanan, adopsi teknologi baru, dan kemitraan strategi. Rumah makan sederhana adalah rumah makan yang tahun 1972 dari sebuah rumah makan Padang kecil milik Bustaman di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta. Dalam mengelola restorannya, Bustaman yang berasal dari Lintau, Sumatera Barat selalu menyajikan dengan selera lidah orang kebanyakan, sehingga ia mengurangi rasa pedas dalam masakan Padang buatannya. Ia juga memiliki hidangan khusus, yakni ayam pop yang telah dikenal luas. Pada tahun 1997, Bustaman memantenkan merek dagang sederhana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan mewaralabakan merek tersebut. Sejak itu usahanya terus berkembang. Bustaman sempat bersengketa dengan Jamilus Jamil, salah seorang kerabatnya yang juga menggunakan dagang restoran yang dikelolanya. Namun akhirnya mereka berdamai dan Jamilus diwajibkan untuk menambahkan merek dagangannya menjadi Sederhana Bintaro. Untuk melindungi merek Sederhana, pada tahun 2000, Bustaman membentuk perusahaan berbadan hukum yang diberi nama PT Sederhana Abadan Mitra. Saat ini, lebih dari 100 restoran sederhana tersebar di berbagai kota di Indonesia dan Malaysia. Hingga saat ini, jaringan restoran sederhana adalah jaringan rumah makan Padang paling terbesar di Indonesia. Masuk analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu cita rasa masakan Padang yang otentik dan lezat, seperti hidangan ayam pop, rendang, dan gulai yang menjadi menu andalan rumah makan sederhana. Yang kedua, sistem franchise yang luas dan terstruktur. Hal ini memungkinkan ekspansi yang cepat dan terorganisir dengan adanya panduan operasional yang jelas, pelatihan bagi franchise, serta dukungan pemasaran sehingga dapat memastikan bahwa setiap outlet mempertahankan standar kualitas yang sama. 5. Kecepatan penyajian. Salah satu keunggulan kompetitif sederhana adalah kecepatan dalam penyajian makanan. Hal ini sangat penting di era modern di mana banyak orang mencari makanan cepat saji yang tepat dan enak. Selanjutnya, 4. Kehadiran di berbagai wilayah Indonesia dan negara tetangga. Rumah makan sederhana memiliki jaringan restoran yang tersebar di berbagai kota di Indonesia serta beberapa lokasi di negara tetangga. Yang kelima, merek dagang yang dikenal luas. Merek dagang rumah makan sederhana telah menjadi salah satu nama yang dikenal luas dalam industri kuliner Indonesia. Yang keenam, keberadaan jaringan restoran yang luas lebih dari 100 outlet. Dengan lebih dari 100 outlet, rumah makan sederhana memiliki kapasitas untuk melayani banyak pelanggan sekaligus. Jaringan yang luas ini juga memberikan keuntungan
dalam pengadaan bahan baku dan distribusi. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, perubahan selera konsumen yang lebih ke arah modern. Konsumen saat ini cenderung mencari pengalaman kuliner yang lebih modern dan inovatif. Jika rumah makan sederhana tidak dapat beradaptasi, kemungkinan akan mundurnya daya tarik pelanggan. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku yang signifikan. Kenaikan harga baku yang signifikan dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas restoran. Yang ketiga, persaingan ketat antar restoran modern dan waralaba. Persaingan yang semakin ketat dari restoran modern dan waralaba lokal yang menawarkan konsep baru dan menarik dapat mengancam pangsa pasar rumah makan sederhana. Yang keempat, kurang inovasi menu. Tanpa inovasi dalam menu, rumah makan sederhana mungkin akan kehilangan daya tarik di kalangan pelanggan. Yang keenam, kurangnya fleksibilitas dalam penyesuaian harga dan promosi di berbagai daerah. Ketidakmampuan untuk penyesuaian harga dan promosi sesuai dengan kondisi pasar lokal dapat mengurangi daya saing. Selanjutnya, safety. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, tren gaya hidup sehat dan makanan rendah kalori yang bisa dimanfaatkan. Banyak konsumen sekarang yang mencari makanan sehat. Jadi kita bisa mendapatkan peluang dari menu-menu yang sehat seperti rendang tanpa santan atau sayur bening dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah perkembangan teknologi seperti aplikasi delivery, e-commerce dan lain-lain. Jadi untuk kemudahan akses pemesanan, kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti GoFood, GrabFood. Lalu untuk pemasaran, kita bisa uh, memanfaatkan Instagram ataupun uh, TikTok. Nah, untuk pemasarannya. Lalu untuk yang ketiga, pasar yang terus berkembang, terutama di kalangan anak muda dan generasi Y. Jadi anak muda sekarang itu gemar banget mencoba makanan baru. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang peluang ini dengan membuat menu-menu yang Instagramable, terus juga tempat-tempat yang konsepnya kekinian. Lalu yang keempat ada inovasi menu yang mengikuti tren dan selera pasar. Jadi maksudnya itu kita bisa menyesuaikan kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan menyesuaikan menu-menu yang sedang viral. Contohnya kayak sekarang tuh ada burger rendang, lalu ada sate sate Padang rice bowl. Lalu untuk yang kelima, ada pengembangan konsep restoran yang lebih modern dan menarik. Jadi itu kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan cara kita buat konsep restonya itu dengan desain minimalis atau Instagramable. Jadi orang-orang sesuai lah dengan perkembangan zamannya kayak gitu. Selanjutnya ada hambatan. Nah, untuk hambatan itu yang pertama kita ada perubahan perilaku konsumen yang lebih suka makanan instan dan praktis. Nah, ini juga salah satu hambatan ya buat kita karena banyak konsumen yang lebih milih cepat saji seperti mie instan atau jadi dia males untuk restoran, jadi lebih milih makanan yang praktis. Lalu yang kedua, persaingan dari restoran modern yang menawarkan menu lebih beragam dan desain yang lebih menarik. Jadi sekarang banyak konsumen yang lebih memilih restoran-restoran seperti restoran Jepang, restoran Korea. Nah, ini jadi hambatan juga sih buat kita untuk restoran-restoran rumah sederhana ini kayak gitu. Lalu untuk yang ketiga, kenaikan biaya operasional yang berdampak pada harga jual. Nah, dengan naiknya harga barang, terusnya biaya sewa dan biaya gaji itu bisa berdampak sama harga jual. Nah, ini juga salah satu hambatan. Nah, untuk yang keempat, dampak regulasi pemerintah terhadap industri F&B. Nah, itu dia kalau ini biasanya aturan dari pemerintah yang bisa membatasi operasional perusahaan kayak eh, ada bahan-bahan tertentu, terus ada sertifikasi halal juga. Nah, itu juga lalu ada pajak juga seperti itu menjadi hambatan juga buat perusahaan buat restoran. Lalu yang kelima, yang lebih suka makan di rumah atau tempat-tempat yang lebih intim. Nah, ini juga menjadi hambatan nih, banyak konsumen juga yang lebih milih take away atau milih apa sih namanya? eh, lebih milih via aplikasi, makannya di rumah. Jadi kita sebisa mungkin membuat restoran kita ini
eh, tempatnya lebih nyaman lah buat konsumen. Tuh. Selanjutnya, boleh? Selanjutnya ada analisis industri. Yang pertama ada persaingan di industri, yaitu persaingan sangat ketat, terutama dari restoran modern, waralaba lokal, dan food court. Maksudnya, persaingan ini membuat pelanggan memiliki banyak pilihan, sehingga rumah makan sederhana harus tetap terus berinovasi agar tetap relevan dan menarik. Yang kedua ada kekuatan pembeli, yaitu pembeli memiliki kekuatan yang besar karena banyak pilihan restoran dan restoran dapat dengan mudah diganti. Maksudnya, hal ini menekan rumah makan sederhana untuk terus menjaga kualitas harga dan pengalaman pelanggan agar tidak kehilangan konsumen. Yang ketiga, ada kekuatan penjual, yaitu kekuatan penjual bahan baku seperti daging, sayuran, rempah-rempah cukup tinggi, terutama saat harga bahan baku fluktuatif. Maksudnya fluktuatif yaitu fluktuasi harga ini dapat berdampak langsung pada biaya operasional dan harga jual makanan. Jika pemasok menaikkan harga, rumah makan sederhana memiliki sedikit uang untuk negosiasi dan harus menyerap atau meneruskan biaya tersebut ke pelanggan. Yang keempat ada ancaman produk substitusi, yaitu produk substitusi seperti makanan cepat saji, makanan siap saji, dan makanan frozen cukup kuat, terutama di kalangan konsumen yang mencari kepraktisan. Maksudnya, tren ini cukup kuat, terutama bagi konsumen yang mengutamakan kecepatan dan kepraktisan dibandingkan pengalaman makan di restoran. Yang terakhir ada ancaman pemasok baru, yaitu pemasok baru cukup mudah masuk ke industri F&B, namun perlu modal yang besar dan strategi yang kuat. Selanjutnya, Selanjutnya, analisis PESTEL. Yang pertama itu ada politikal, artinya politik, yaitu regulasi pemerintah mengenai standar kualitas, izin usaha, dan pajak. Maksudnya itu pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang harus dipatuhi. Dan regulasi ini bisa menjadi hambatan jika tidak dipenuhi, tapi juga melindungi usaha dari kompetitor tidak resmi. Yang kedua ada ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap biaya operasional dan harga jual. Jika inflasi tinggi, bahan baku makin mahal dan harga menu bisa naik, maka daya beli konsumen bisa menurun. Yang ketiga ada sosial, perubahan selera konsumen, tren gaya hidup sehat, dan preferensi makanan. Konsumen kini lebih sadar kesehatan dan cenderung memilih makanan rendah kalori atau plant-based. Perubahan ini menuntut rumah makan sederhana untuk berinovasi pada menu agar tetap relevan. Yang keempat ada teknologi, penggunaan teknologi digital, aplikasi delivery, dan e-commerce. Perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam order via aplikasi, kolaborasi dengan platform ojek online, atau sistem kasir modern dan loyalty program. Rumah makan sederhana harus beradaptasi agar tidak tertinggal. Dan yang poin kelima ada environmental atau lingkungan. Keterbatasan bahan baku, perubahan iklim, dan isu keberlanjutan. Industri F&B rentan terhadap krisis lingkungan. Karena cuaca ekstrim bisa mempengaruhi pasokan bahan segar. Dan konsumen ini lebih peduli soal keberlanjutan atau eco-friendly packaging dan minimalisir limbah. Yang keenam ada legal atau hukum, undang-undang perlindungan konsumen, izin usaha, dan standar keamanan pangan. Yaitu maksudnya kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga legalitas dan reputasi bisnis. Dan pelanggaran hukum bisa menyebabkan pencabutan izin usaha atau sanksi berat. Selanjutnya, JJ.
Selanjutnya, yang keempat ada strategi bisnis dan lokal. Yang pertama ada perluasan menu, yaitu menambahkan menu yang lebih beragam dan mengikuti tren terkini, seperti menu dengan bahan rendah kalori, menu vegetarian, atau menu dengan konsep fusion. Tujuan dari perluasan menu ini adalah untuk menarik minat pelanggan yang lebih luas, mulai dari mereka yang menginginkan makanan sehat hingga yang menyukai cita rasa fusion. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi, yaitu membangun aplikasi delivery, sistem online ordering, dan loyalty program untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi, restoran dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memesan dan mendapatkan makanan, serta membangun loyalitas melalui program khusus. Yang ketiga ada strategi pemasaran digital, yaitu mengoptimalkan website, sosial media, dan digital advertising untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran digital ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas restoran di ranah digital, sehingga dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Yang keempat, ada inovasi konsep restoran, yaitu membuat restoran yang lebih modern dan menarik dengan desain interior yang menarik dan suasana yang nyaman. Inovasi konsep restoran ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pelanggan sehingga mereka tertarik untuk kembali. Selanjutnya ada pengembangan produk baru, yaitu mengembangkan produk baru yang inovatif dan mengikuti tren pasar, seperti makanan siap saji atau frozen food dengan cita rasa Padang. Pengembangan produk baru ini bertujuan untuk memperluas jangkauan restoran, tidak hanya menjual makanan di tempat, tapi juga menyediakan produk yang dapat dibeli untuk dikonsumsi di rumah. Selanjutnya ada strategi rekomendasi. Diversifikasi produk, yaitu menawarkan produk baru selain masakan Padang tradisional, seperti makanan ringan, makanan sehat, atau makanan fusion. Tujuan dari diversifikasi produk ini adalah untuk memperluas jangkauan restoran dan menarik minat pelanggan yang tidak hanya tertarik dengan masakan Padang tradisional. Dengan menawarkan variasi produk yang lebih beragam, restoran dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya, Rumah makan sederhana merupakan jaringan restoran Padang terbesar di Indonesia yang dikenal dengan cita rasa otentik dan jaringan franchise yang luas. Namun, dalam menghadapi dinamika industri makanan dan minuman atau F&B yang terus berubah, rumah makan sederhana menghadapi tantangan seperti selera generasi muda, kenaikan harga bahan baku, persaingan dari restoran modern, dan tren gaya hidup sehat. Melalui analisis SWOT Porter's Five Forecast dan Pestel diperoleh gambaran bahwa rumah makan sederhana memiliki kekuatan dalam merek yang kuat dan sistem operasional cepat, tetapi juga memiliki kelemahan dalam inovasi menu dan adaptasi terhadap tren baru. Peluang besar terbuka melalui ekspansi digital, diversifikasi menu, serta pemanfaatan teknologi. Sementara itu, ancaman datang dari pesaing yang ketat dan perubahan preferensi konsumen. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.